Kita perkenalkan nama saya Stefan Yupatis, ada yang ingin menggada 02.11.00.7 dari kelas E, topik kemungkinan cyber. Di video kali ini saya akan mengerjakan untuk lab berikutnya, yakni lab setup the multi CMS environment. Dan di sini di bawahnya ada topologi yang dapat terlihat, ada inside, DMC, dan juga internetnya. Di sini untuk mencarinya kita menggunakan server operation, dan juga kalau DMC kita menggunakan metasploit table. Serta untuk internet itu kita menggunakan pada Linux. Jadi kita akan menggunakan multi VM environment di mana ini juga ada secure onionnya. Jadi ada 4 performance yang kita gunakan di sini. Terlebih dahulu di sini terlihat untuk objektif tujuannya. Di lab di sendiri kita akan menyiapkan konfiguran virtual yang menghubungkan beberapa mesin virtual di virtual box. Dan di sini kita lihat untuk beberapa sumber yang dibutuhkan. Kita membutuhkan server orchestration mesin yang sudah diinfo sebelumnya, internet connection, kemudian juga beberapa OPA file yaitu dari kalian OA, kemudian metaploitable.opa dan juga secure.union.opa. Ini untuk filenya sudah saya install di sini. Jadi tujuannya ini sendiri ditambah dengan tadi. Jadi kita lanjut lagi untuk berikutnya di sini kita untuk sumber yang dibutuhkan juga membutuhkan satu komputer dengan RAM 8 GB. Di sini saya punya penyimpanan 45 dan juga untuk komputer dengan minimal RAM-nya itu 8 GB. Kalau kepunyaan saya 12 GB. Berikutnya di bawah juga ada beberapa note atau catatan memperhatikan setiap komputer kita memiliki RAM 8 GB. Pastikan kita tidak membuka aplikasi lain kecuali nomor satu DSI sendiri. Mungkin supaya lebih ringan, saya kembali untuk menutup beberapa tampilan di sini. Oke, kemudian lanjut kita lihat pada PDF-nya atau filenya. Di sini ada tampilan mengenai tabel yang berisi username dan juga password yang sudah diinstal dari aplikasi offline sendiri dengan total size serta juga operating system yang kita gunakan. Dan di sini juga ada di bagian bawah ada catatan atau note-nya. Jika dia sudah mengetik nama pengguna untuk kali virtual machine atau kali yang ini, kita dapat mencet batal untuk memasukkan nama pengguna yang benar. Nah, kita lanjut untuk step yang pertama, kita akan informasi virtual peralatan ke virtual box. Di sini adalah virtual box yang kita pakai, jadi pakai Oracle Virtual Box Manager. Kemudian kita lanjut udah pada tampilan sini ada beberapa deskripsi yang menjelaskan bahwa VirtualBox dapat menjadi host dan menjalankan beberapa virtual machine. Dalam hal ini kita menggunakan lebih dari satu, yakni 4 virtual machine. Jadi di sini kita lihat pada poin A, kita akan menggunakan mesin virtual VirtualBox untuk menginstalkan Linux dengan cara menggunakan import appliance. Jadi di sini tinggal saya klik file import appliance. Dan di sini kita pilih file yang akan kita gunakan, yakni yang pertama kita akan import terlebih dahulu untuk kali Linux, tapi open, dan di sini sudah ada. Kalau kita next saja, dan di sini kalau di tampilannya kita dimintakan untuk klik bagian print, klik di bagian immutable image address. Mungkin sini beberapa tampilan juga tidak yang berbeda. Kita klik klik finish. Jadi di sini sudah dilakukan importing dan tunggu saja beberapa saat. Ini sudah tampil untuk tools di sini. Ini untuk tampilan virtual ini sudah ada kali. Pelan-pelannya untuk berikutnya di sini setelah kita import kali Linux, kita diminta untuk memasukkan metadata table. Kita melakukan hal yang sama, tadi menggunakan metode yang sama.
Dan hingga pada akhirnya kita akan menginstal atau memasukkan semua uh, virtual machine yang ada. Jadi di sini tinggal saya masukkan kembali menggunakan info appliance. Dan setelah saya install tadi yang untuk apa uh, kali kita install yang Metapolis Stable dan juga akan sama dengan security onion. Klik next dan klik finish. Ini untuk keempat-empatnya sudah diinstal di sini. Metode lainnya sudah diinstal. Berikutnya kita lihat pada bagian kedua, kita lihat pada bagian network virtual machine. Jadi di sini kali yaitu memiliki network satu buah network, satu buah adapter dengan nama internet network. Kemudian juga kalau Metapolis Telo, yaitu punya dua adapter. Sedangkan kalau Security Union itu ada 4 adapter. Sedangkan kalau untuk CyberOps itu memiliki satu adapter dengan nama Bridge Adapter. Tapi di sini kita dimintakan untuk memasukkan mengedit langsung pada bagian server application, ganti yang namanya bridge adapter itu menjadi internal network. Di sini saya sudah ada untuk kali Linux yaitu punya satu Metasploit table yaitu punya dua, sedangkan security unionnya itu ada 4. Jadi kita lakukan setting di mana di bagian networknya itu kita ganti ke bridge, kita ganti dengan net. Kita klik OK di sini, berikutnya kita lihat pada arahan yang berikutnya, yakni pada poin F. Sekarang adapter jaringan berada jaringan internal atau VLAN yang tepat kita masuk ke server location untuk membuka pengaturan alamat IP untuk berkomunikasi jaringan virtual. Jadi sesuai dengan yang di sini, jadi kita untuk menggunakan virtual machine kita ada di bagian dalam inside. Nah, internet itu menggunakan file Linux, jadi di sini kita masuk di server location, klik start. Kemudian sini sudah kita masuk di tampilannya, berikutnya kita lihat. Kemudian sini sudah kita masuk di tampilan server location-nya. Ketika sini kita akan melakukan atau membuka penghuni Chrome, memasukkan tampilan atau memasukkan perintahnya. Saya coba untuk copy dan saya masukkan di terminal. Kita klik enter, di sini dapat dilihat ada beberapa tampilan di sini. Mungkin configures ph50.sh dan lain sebagainya. Kita lihat untuk instruksi yang ada, ya tampaknya akan sama seperti ini. Berikutnya kita lihat pada poin A. Jadi kita lihat pada script configure phcps.sh itu sudah digunakan untuk mengkonfigurasi alamat muka jaringan. Nah, gunanya untuk meminta alamat IP dari server DHCP, dan ini adalah pengaturan default untuk server of protection atau virtual machine sendiri. Nah, untuk mengkonfigurasinya untuk lingkungan multi virtual machine, kita perlu menjalankan yang namanya configure phcps. Ini akan mengkonfigurasi antar muka jaringan dengan alamat statis. Kalau di sini dilihat alamat statisnya itu harus 192.168.0.1 dan juga untuk gateway defaultnya itu 192.168.0.1 yang merupakan security unit virtual machine. Jadi security unit virtual machine ini bertanggung jawab untuk pertukaran antara jaringan inside yang tadi di topologinya, kemudian juga DMC dan juga internet. Jadi jalankan perintah di bawah sini menggunakan perintah sudo. Kita klik copy di sini dan kita masukkan di virtual machine. Klik enter. Jadi dapat lihat sini bahwa untuk konfigurasi DNS-nya itu IP-nya sama seperti dengan yang tadi ditampilkan, yakni untuk IP-nya 192.168.1.1 ini. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.1.1 dan untuk hasil konfigurasinya itu sudah successful. Berikutnya kita lihat ya sama seperti tampilan ini. Di bawahnya ada catatan atau yang dapat kita lihat. Jika kita perlu menggunakan server overlocation, pertama sebagai lingkungan mandiri, dan akses internet, kita dapat mengubah adapter jaringan kembali ke mode branch yang tadi, dan jalankan script yang ini.
Berikutnya pada poin ini, kita kembali ke VirtualBox dan nyalakan virtual machine lainnya, yakni kita akan menggunakan Kali Linux, serta Metapolis Table dan Security Union. Jadi di sini kita tinggal start, dan ini juga akan melakukan start lagi untuk yang ini. Jadi ini merupakan tampilan dari Kali Linux. Kita lihat di sini untuk beberapa konfigurasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni untuk username dan passwordnya menggunakan password username root dan juga CyberOps untuk username. Di sini saya coba untuk menunggu dan masukkan username dan password. Username-nya root, passwordnya CyberOps. Jadi tampilannya akan seperti ini. Dia akan menuju tampilan halaman home atau tampilan depan. Seperti ini, berikutnya kita buka kembali untuk Metapolis Table dan kita klik start. Ini tampilan loginnya seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk username-nya. Kita menggunakan MSV admin, MSF admin, MSF admin. Kemudian untuk passwordnya juga sama. Oke. Kita klik enter. Di sini saya sudah masuk di bagian uh, Metapolis Table-nya, sudah berhasil masuk di bagian Metapolis Table-nya, kemudian kita masuk pada bagian security union-nya. Di sini kita masuk di sini. Jadi kita menunggu. Sudah masuk, berhasil masuk, dimana untuk username-nya kita lihat lagi pada deskripsi, itu security union menggunakan lagi beberapa opsi. Analysis. Analysis. Oke, kita tunggu sampai kita berhasil masuk. Nah, di sini kita berhasil masuk, di mana tampilnya seperti ini. Lihat untuk ini adalah security union PG. Berikutnya kalau untuk ini merupakan tampilan untuk exploitable. Kemudian ini untuk uh, Kali Linux. Kemudian yang satu ini adalah CyberOps Protection. Berikutnya kita lihat lagi untuk alur deskripsi yang kita punya. Setelah kita install keseluruhannya, kita lihat ada tampilan di sini. Ya, kalau di sini sudah, setelah itu hmm, kita lihat pada poin B. Semua virtual machine berjalan, kita pilih dari server orchestration ke virtual machine ke Metapolis Table dan Kali Linux virtual machine. Kita gunakan Ctrl C untuk menghentikan ping. Jadi di sini kita ping yang ini dari Cyber Orchestration. Jadi dari sini kita klik di sini, klik enter. Oke, jadi di sini sudah masuk. Oke, sini ada tampilan yang
Setelah saya melakukan IP config ini, alamatnya dia diganti dengan 209 165 00 255. Saya klik enter dan pinnya di sini akan berjalan masih sama, jadi hostnya itu uncrashable uncrashable dan coba untuk memperbaiki kembali. Ini di sini kalau saya lakukan opting dari Metaverse Table ke terminal server orchestration, itu dia berhasil dengan menggunakan alamat IP yang ada di server orchestration sendiri, yaitu 127.0.0.1. Jadi dia berhasil. Coba saya lakukan langsung dari sini. Jadi menggunakan di sini itu kita akan menggunakan IP address untuk menggunakan alamat IP-nya. Dan di sini saya menggunakan yang iNet ini. Di sini saya menggunakan di 127.0.0.1. Dan ketika saya melakukan ping, dia ini bisa terjadi. Ini dia kalau kita menggunakan alamat IP yang sama dengan alamat ini. Dan untuknya itu kita lanjut lagi untuk instruksi. Di sini kalau kita lihat untuk instruksinya sama dengan tampilan yang ada, tapi mungkin kalau di sini menggunakan alamat IP yang berbeda, dan di sini juga sama menggunakan alamat IP yang sama, dan tampilannya juga akan sama. Berikutnya di sini kita menggunakan untuk shutdown, jadi menggunakan ini untuk uh, for each virtual machine kita klik file kemudian close. Di sini klik save the machine state, jadi untuk sini kita klik OK dan klik save the machine state, ini untuk virtual machine-nya. Dan di sini di bawahnya ada beberapa poin penting yang dapat dilihat. Di sini yang pertama, sense the shutdown signal, yaitu mensimulasikan penekanan tombol daya pada komputer PC seperti tombol di sini. Kemudian matikan mesin atau power off the machine, itu simulasi mencabut kabel pada komputer fisik. Jadi di sini kita kalau yang di sense ini, anggaplah kita mematikan langsung pada tampilannya, sedangkan kalau ini kita mencabut aliran listriknya. Jadi kita save yang mesin state. Jadi di sini kita lihat yang pertama untuk di sini klik file, kemudian close, kita klik save ini, dia akan otomatis keluar di sini. Berikutnya di sini untuk server operationnya juga sama. Dan kita lihat lagi untuk meta stable, close, kemudian save. Terakhir kita lihat untuk unionnya, oke. Oke, demikianlah dari saya Stefan Triwati dengan Yungga 202 11 0047. Terima kasih.